Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di kesempatan ini kita akan belajar mengenai virus. Nah, kita akan mempelajari bab yaitu ciri-ciri virus, struktur tubuh virus, replikasi virus, dan peranan. Untuk yang kita bahas terlebih dahulu yaitu mengenai ciri-ciri struktur dan daur hidup. Untuk peranan kalian bisa belajar secara mandiri ya. Oke, selanjutnya kita langsung menuju ciri-ciri virus. Virus itu bisa dikatakan sebagai makhluk hidup, bisa dikatakan sebagai makhluk tak hidup. Mengapa dikatakan sebagai makhluk hidup? Karena virus itu memiliki materi genetik berupa RNA atau DNA. Kita juga memiliki, makanya virus itu disebut sebagai makhluk hidup. Mengapa sebagai makhluk hidup yang kedua yaitu dapat bereproduksi dia itu dapat memperbanyak dirinya. Lalu, yang ketiga itu dia tersusun atas asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid. Asam nukleat kan salah satu ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Untuk yang mengapa virus itu dikatakan sebagai makhluk tak hidup, yang pertama adalah dia itu aseluler atau dia tidak memiliki sel. Sedangkan untuk penyebutannya dia itu berupa partikel yang disebut virion. Yang kedua, dia itu dapat dikristalkan. Harusnya kalau makhluk hidup itu tidak dapat dikristalkan. Dia itu bisa dikristalkan, lalu apabila virus itu dibutuhkan, dia itu diaktifkan kembali dengan kondisi yang sesuai dia. Jadi dia itu bisa dihidupkan, bisa dimatikan. Kalau makhluk hidup sesungguhnya kan tidak bisa seperti itu. Lalu untuk yang ketiga adalah parasit obligat. Artinya dia itu tidak bisa berkembang atau dia tidak bisa merakit tubuhnya itu tanpa adanya sel dari makhluk hidup lain. Jadi dia itu hidupnya ya bergantung dengan makhluk hidup lain seperti itu. Kalau tidak ada, dia benar-benar mati. Karena memang bahan-bahannya adalah sel-sel dari makhluk hidup lain. Terus yang keempat adalah dia tidak dapat bergerak dan melakukan reproduksi sendiri. Nah, yang dimaksud tidak dapat melakukan reproduksi sendiri itu dia tidak bisa tanpa sel hidup lain. Seperti itu ya, anak-anak. Lalu kita selanjutnya menuju ke struktur virus. Ini adalah struktur virus yang sempurna atau kompleks. Dia tuh ada kepala, leher, dan serabut ekor. Nah, untuk kepala sendiri itu yang ini bentuknya gini-gini itu adalah kapsid. Kapsid. Nah, di dalamnya kapsid itu ada si DNA atau materi genetiknya. Lalu dia itu ada leher, itu penghubung antara kepala dan ekornya. Ini tuh untuk penyalur kalau dia akan menginjeksikan mengeluarkan DNA-nya dari kepala ke kepala ke bakteri seperti ini. Ini kan DNA-nya tersimpan di sini. Nah, dia akan mengeluarkannya ke sini. Nah, ini tuh nanti melalui leher. Salurannya itu melalui leher. Sedangkan ekor itu berfungsi untuk menempel ke bakteri atau sel inangnya. Oke, ini adalah namanya virus berselubung. Ini juga kurang lebih bentuknya seperti virus COVID atau virus HIV juga bentuknya seperti ini. Bulat gini. Ini adalah reseptornya. Lalu ini yang lingkaran biru ini adalah si kapsulnya atau kapsulnya yang membungkus dia, dan DNA ini dibungkus oleh kapsid. Kapsid itu ada monomer proteinnya. Ini yang seperti manik-manik ini adalah monomer proteinnya. Ini adalah virus yang seperti Ebola, yang ada di Ebola virus. Ini adalah segini tuh kapsid. Nah, satunya ini tuh adalah kapsomernya. Segini itu kapsid. Nah, ini satu-satunya ini tuh kapsomer yang dari protein. Nah, di dalamnya ini ada
materi genetik DNA atau RNA. Ini juga seperti itu. Ini ada kapsid, satu-satunya itu persatunya ini adalah kapsomer, sedangkan di dalamnya adalah materi genetik berupa asam nukleat DNA atau RNA. Ini yang secara nyata, yang pakai mikroskop elektron. Ukurannya itu sangat kecil ya, tidak bisa dilihat dengan mikroskop-mikroskop yang ada di sekolah atau di lab sekolah. Nah, bisanya itu menggunakan mikroskop yang dengan ketelitian yang tinggi. Biasanya ada di laboratorium, rumah sakit, atau laboratorium pemerintahan itu juga ada. Ini versi kenyataannya seperti ini. Ini bakteriofag namanya. Ini influenza virus. Ini adenovirus dan ini tobacco mosaic yang mengakibatkan di tembakau, penyakit di tanaman tembakau. Oke, next. Next adalah kita kan tadi udah mempelajari ciri, udah mempelajari struktur. Sekarang kita akan mempelajari tentang replikasi atau daur hidup. Nah, virus itu melakukan replikasi atau daur hidup dengan dua cara, yaitu secara lisis dan secara lisogenik. Kalau lisis ini intinya adalah dia tuh memecah. Akhirnya adalah sel bakterinya ini akan pecah dan virusnya akan keluar. Sedangkan ini itu karena ini kuat, kondisinya ini bakterinya kuat, ini adalah sel bakteri yang warnanya nude ini. Nah, ini karena ini kuat, jadinya si virus itu tidak bisa pecah sehingga dia itu hanya menyisipkan materi genetiknya di DNA-nya bakteri. Bakteri itu kan mudah membelah, jadi setiap dia ini membelah, dia akan ikut materi genetiknya itu juga ikut membelah. Jadi setiap satu bakteri itu ada virusnya gitu. Jadi dia ikut membelah, ikut bersama pembelahannya si bakteri. Nah, ini adalah langkah-langkah daur litik. Ini mekanisme secara kalimat, versi kalimat. Nah, Ibu akan langsung menjelaskan dengan gambar. Ini adalah daur litik. Ini dinamakan virus bakteriofag. Bakteriofag virus yang menginfeksi bakteri. Nah, dia itu menempel, namanya ini adalah absorpsi. Dia itu menempel, ekor-ekornya ini yang memudahkan dia menempel. Dan dia itu akan mengeluarkan materi genetiknya melalui fase penetrasi. Fagnya ini, fagnya ini akan mengeluarkan melalui lehernya, lalu ke ekornya, lalu dia mengeluarkan si DNA-nya. Nah, di samping itu dia hanya akan mengeluarkan dan dia habis itu mati. Setelah mengeluarkan ini dia mati, tidak berguna. Lalu DNA-nya ini akan mengalami sintesis, artinya dia akan membelah dan memperbanyak diri. Dan si DNA-nya bakteri yang asli ini itu hilang. Maksudnya akan mereduksi sehingga digantikan oleh materi genetik si virusnya. Lalu virus akan merakit kepala dan lehernya, lalu ekornya itu akan dirakit dan nantinya akan pecah ini. Dia akan pecah dan dia menyebar untuk menginduksi bakteri lainnya. Seperti itu. Paham? Jadi dia menempel, lalu dia menginjeksikan materi genetiknya sehingga dia juga memblok atau memberhentikan metabolisme DNA dari si bakteri, lalu dia mengambil alih dan mensintesis memperbanyak, lalu dia merakit dan dia keluar untuk menginfeksi atau melakukan hal serupa dengan bakteri yang lain.
Selanjutnya adalah daur lisogenik. Daur lisogenik itu kan karena si bakterinya itu kuat. Jadi dia itu tidak mudah diblok DNA-nya oleh si virus. Jadi dia itu rada kuat. Ini adalah proses absorpsi, ada penetrasi sama seperti litik, tapi di sini ada penggabungan. Lalu ada fase pembelahan. Langsung saja menuju ke gambar. Si virus akan menempel atau menabsorpsi si bakteri dan melakukan penetrasi atau pengeluaran DNA-nya. Nah, karena ini kuat, DNA itu akan bergabung dengan DNA si bakteri. Jadi ini DNA virus yang merah dan yang rada gelap ini adalah DNA bakteri. Karena ini kuat, ini tidak dapat diblok. Virus itu tidak dapat menguasai sel sehingga dia tuh mengikuti. DNA-nya virus itu mengikuti. Lalu akhirnya dia menyisip di DNA. Nah, saat bakteri itu melakukan pembelahan, dia itu ada di sini. Jadi ada, nanti kalau membelah lagi dia ada. Jadi di sel-sel anak bakteri itu si virus itu tetap ada. Lah nanti kalau sudah lemah, semisal bakteri itu terpapar UV atau radiasi apa, kan itu kan lemah. Nah, baru dia itu memblok. Kalau udah dia lemah, dia itu memblok semua aktivitas selnya, lalu dia itu melakukan perakitan seperti daur litik, melakukan sintesis, memperbanyak, lalu membuat tubuh-tubuhnya, lalu dia itu merakit dan lalu nanti akhirnya pecah, masuk ke siklus litik. Begitu. Tapi bedanya ini lisogenik itu dia itu ada di sel-sel anaknya. Jadi di keturunannya, di keturunannya tidak sampai dia tuh ada langsung pecah gitu. Kalau dilitik kan langsung pecah tadi. Dia setelah merakit, dia tuh pecah. Virusnya keluar. Nah, kalau ini tuh ada di DNA-nya, anaknya. Jadi di anak-anaknya bakteri itu ada DNA-nya si virus gitu. Udah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.